Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matrik dua dimensi. Matrik dua dimensi ini sendiri terdapat beberapa soal, yaitu yang pertama yaitu pencarian atau pembuatan matrik dua dimensi, yaitu lalu ada penjumlahan matrik dua dimensi. Yang ketiga, perkalian matrik dua dimensi. Di sini yang atas saya menuliskan yang write file metric.py ini agar dapat diakses oleh list selanjutnya atau codingan selanjutnya. Untuk cara pembuatan matrik dua dimensi, yaitu di sini saya menggunakan def atau define grid matrix grid mat dua dimensi dengan parameter baris dan kolom. Di sini saya menuliskan mat sama dengan list kosong, dan untuk selanjutnya itu saya menuliskan for b in ring baris, maka temp sama dengan list kosong untuk memasukkannya nanti. Lalu for k in ring kolom, nah itu bawahnya itu saya menuliskan user integer input, lalu masukkan angka matrik ke bla bla bla, dan untuk yang di dalamnya ini terdapat berikut. Yang pertama itu baris, saya menggunakan plus baris B+1 sesuai yang atas, dan K plus 1 agar dapat dimulai dari angka 1 bukan angka 0. Lalu kita memasukkan atau menambahkan user atau hasil inputan yang sebelumnya ke dalam list temp. Lalu dari list temp tersebut kita memasukkannya ke dalam list mat. Setelah itu kita melakukan return pada list mat tersebut agar dapat diakses untuk keperluan selanjutnya. Itu yang kedua, yaitu penghitungan penjumlahan matrik dua dimensi. Di sini saya menggunakan parameter mat1 dan mat2. Untuk penjumlahan matrik yaitu terdapat beberapa syarat, apalagi ini matrik dua dimensi, yaitu persyaratannya yaitu jumlah kolom matrik 1 harus sama dengan jumlah kolom matrik 2, dan jumlah baris matrik 1 harus sama dengan jumlah matrik baris 2. Yaitu jadi seperti ini. Maka hasil sama dengan list kosong agar dapat dimasukkan untuk inputan yang bawahnya. Itu lalu kita menuliskan for baris in ring len mat1. Ini agak untuk agar konstantanya itu sesuai matrik 1. Len ini untuk melihat berapa banyak anggota yang terdapat pada matrik 1. Maka kita tuliskan lagi temp list kosong yang sama dengan list kosong akan dapat dimasukkan untuk codingan atau list bawahnya. Itu kita menuliskan for kolom in ring len mat2 dengan parameter baris, maka jumlah mat1 baris kolom ditambah mat2 baris kolom. Nah, itu hasilnya kita masukkan ke dalam list pen. List temp. Setelah itu list yang ada dalam temp kita masukkan lagi ke dalam list hasil. Untuk yang selanjutnya kita masuk list hasil tersebut kita return dapat diakses kembali. Namun apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka hasilnya yaitu ukuran matrik tidak sama atau tidak dapat digunakan. Untuk yang selanjutnya yaitu perkalian matrik 2D. Saya menggunakan parameter matrik mat1 dan mat2. Maka jika len
mat 1 atau baris mat 1 tidak sama dengan kolom mat 1, maka return ukuran matrik tidak terpenuhi. Lalu mat sama dengan list kosong for B in ring dan mat 1, maka B sama dengan list kosong for lalu bawahnya for C in ring dan mat 2, yaitu lalu dimulai dari 0 atau baris yang ke 0, maka membuat iterasi misalnya jumlah sama dengan 0, bawahnya for K in ring dan mat 2, maka jumlah plus minus mat 1 B dan K, ini baris, B melambangkan baris dan K melambangkan kolom, dikalikan mat 2 K dikalikan C. G ini merupakan dari sini dan B dari sini untuk K yang dari sini. Yaitu hasil dari penjumlahan tersebut kita masukkan ke dalam list baris dan hasil dari list baris tersebut kita masukkan ke dalam list mat. Setelah itu hasil dari tersebut kita return agar dapat diakses untuk hal selanjutnya. Nah, di sini karena untuk yang atas saya menuliskan kata-kata ini, yaitu read file matrik.py, jadi hasilnya nanti diinputkan ke dalam matrik.py agar dapat diakses apabila ingin menggunakan import. Nah, cara menggunakannya itu dengan mengetikkan import spasi matrik. Untuk .py-nya tidak usah ditulis lagi. Untuk mat 1 sama dengan matrik create mat 2D dengan jumlah baris 2 dan kolom 3. Untuk yang mat 2 yaitu di sini menggunakan sama dengan yang mat 1, 2 dan 3 baris kolomnya, dan yang mat 2 yaitu baris kolomnya 2, 2. Di sini untuk yang materi pertama saya menggunakan yang baris ke-1 menggunakan 3, 1 dan 5, dan untuk baris kedua menggunakan 9, 1 dan 4. Untuk yang materi kedua saya baris pertama menggunakan 147 dan baris yang kedua saya menggunakan 802. Untuk yang mat 2 saya pada baris pertama menggunakan 2 dan 1, dan pada baris kedua saya menggunakan 4 dan 8. Di sini saya untuk mengakses penjumlahan matrik, untuk penjumlahan matrik yang 1 dan 2 yaitu seperti ini, mat 1 dan mat 2 yaitu, dan mat 1 yaitu 315, 914, dan matrik 2 147, 802, dan matrik 3 81, maaf 21 dan 48. Untuk matrik 1 ditambah matrik 2 hasilnya itu, karena hasil strukturnya sama, jadi ini dapat dijumlahkan yaitu 3 tambah 1 4, 1 tambah 4 5, 5 tambah 7 12, 9 tambah 8 17, 1 tambah 0 1, dan 4 tambah 2 9. Sedangkan untuk matrik 1 ditambah matrik 3 tidak dapat karena ukurannya berbeda, yaitu yang satu 2 kali 3, yang satunya 2 kali 2, atau garis kolomnya 2, 3, dan 2. Sedangkan untuk perkalian matrik sendiri yaitu caranya seperti ini. Untuk matrik 1 kan sudah saya jelaskan sebelumnya untuk list-listnya atau struktur matriknya. Nah, di sini untuk perkaliannya itu harus sama. Untuk yang matrik 1 jumlah baris
matriks 1 harus sama dengan jumlah kolom baris 2. Nah, untuk yang matriks 1 dan matriks 1 dikali matriks 2 ukurannya tidak terpenuhi karena itu 2 kali 3 dan satunya juga 2 kali 3, jadi tidak dapat diakses karena tidak memenuhi syarat matriks. Sedangkan untuk yang matriks 1 dikali matriks 3 yaitu sama karena tidak strukturnya tidak terpenuhi. Karena sebenarnya itu tuh balik jika 3 barisnya 3 dan itunya 2 bisa, namun karena itu terbalik jadi tidak bisa. Jadi yang dapat diakses yaitu mat 3 dikalikan mat 2, itu hasilnya 10, 8, 16, 68, 16, dan 44. Untuk sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.